Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil imani bih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil liwa'i syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudahu ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku, alhamdulillah hari ini saya akan membahas tentang sholat. Jadikanlah sholat sebagai penolongmu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dan dimanapun berada, perlu diketahui bahwa banyak di antara kita yang ketika sedang sholat ia teringat kepada berbagai masalah yang sedang dihadapinya, terutama masalah dunia. Ia tidak sadar bahwa dirinya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah seharusnya ia tidak memikirkan selain Allah dalam sholatnya. Tetapi karena halusnya bujukan setan, sehingga seorang yang telah bersiap-siap untuk melakukan sholat, maka di saat itu setan datang dengan membisikkan berbagai persoalan yang rumit, sehingga ia memikirkan persoalan-persoalan yang rumit dalam sholatnya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya seorang yang melakukan sholat seperti itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika setan diusir dari surga, maka ia bersumpah bahwa ia akan menggoda putra Adam dari jalan yang lurus, seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 16, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Saudaraku, karena jika seorang telah menempuh jalan yang menyimpang, maka setan tidak perlu merusaknya lagi. Setan tidak pernah duduk bersama seorang yang sedang mabuk, tetapi ia suka duduk di depan pintu masjid. Ketika waktu sholat telah tiba, maka di saat itulah setan akan merusak sholat setiap orang yang berada di dalam masjid dengan mengingatkan berbagai persoalan yang rumit, sehingga sholat orang itu tidak fokus lagi kepada Allah, tetapi terfokus ke berbagai persoalan yang rumit, dan ia memikirkan bagaimanakah jalan keluarnya. Saudara-saudaraku, andai kata setiap mukmin yang jika dibujuk oleh setan lalu ia kembali dengan mengingat Allah serta memohon perlindungan dari godaan setan, tentunya ia tidak akan diganggu oleh setan. Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina attaqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru faidahum mubsirun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Al-A'raf ayat 201.
Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Al-A'raf ayat 200. Saudara-saudaraku, itulah cara mengusir setan, dan setan tidak dapat diusir kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika engkau tidak memeranginya seperti yang diajarkan oleh Allah, maka dengan cara apa lagi kita dapat menyelamatkan diri dari godaan setan? Seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut ini, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Yang artinya, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagimu terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Surat Ibrahim ayat 22. Saudaraku, disebutkan bahwa ketika Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang, maka orang itu berkata, "Wahai Imam, aku telah menyembunyikan sejumlah uang di dalam tanah. Tetapi aku lupa di manakah tempatnya." Jawab Abu Hanifah, "Aku tidak mengetahui di mana letaknya. Tetapi aku mempunyai cara, yaitu hendaknya engkau malam ini sesudah melakukan sholat isya, lakukanlah sholat tahajud sepanjang malam. Esok pagi datanglah kepada aku." Setelah sholat isya, lelaki itu melakukan sholat tahajud sepanjang malam sesuai anjurannya. Dan di pagi harinya ia datang kepada Abu Hanifah dan mengatakan, "Wahai Imam, waktu aku sholat, aku teringat bahwa aku meletakkan uangku di suatu tempat dan ternyata uangku masih ada." Jawab Abu Hanifah, "Demi Allah, sungguh setan tidak akan membiarkan engkau berhubungan baik dengan Allah. Karena itu, engkau diingatkan bahwa letak uangmu ada di suatu tempat, dan selama itu engkau akan mentaati perintah setan. Karena itu, engkau selalu bersyukur kepada Allah karena engkau telah mendapatkan uangmu kembali." Saudaraku, perlu diketahui bahwa jika seorang lalai dalam sholatnya karena mengingat sesuatu yang penting, apalagi urusan dunia, kemudian ia segera kembali mengingat Allah, maka hal itu tidak mengapa. Tetapi jika ia lalai dari Allah dalam sholatnya, maka keadaan itulah yang membatalkan sholat. Saudara-saudaraku, dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian takut kepada Allah dan yakinlah bahwa rahmat Allah senantiasa dicurahkan bagi orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Aku bagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian, separuhnya untukku dan separuhnya untuk hambaku," kata Allah. "Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika seorang hambaku berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Jika seorang hamba berkata Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Jika seorang hamba berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini adalah bagianku dan bagian hambaku apa saja yang diminta. Jika seorang hamba berkata ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin,
Maka Allah berfirman, semua itu adalah milik hambaku, dan bagi hambaku apa yang diminta. Saudara-saudaraku, itulah sabda Rasulullah SAW yang intinya berisi nasihat. Sebagai kata penutup, saudaraku, semoga Allah mengampuni diri kita semuanya dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma hata bi ilmuka wa jaza bihi qalamuka wa nafada bi hukmuka. Allahumma ya man bi hadihi khazain samawati wal ard wa ma yaqulu li syai'in kun fayakun. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Liridha illahi ta'ala wa li rahmatillah wa li qudratillah wa li iradatillah wa li syafa'ati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah saudaraku kajian tentang sholat, kajian tentang jadikanlah sholat sebagai penolong kita. Pepatah mengatakan sholatlah sebelum kita disolatkan. Jadi intinya sholat, sholat dan sholat sebagai penolong kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.